Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Ya. Untuk pagi hari ini saya hanya membuka di awal saja dulu. Untuk teman-teman semua di sini mungkin sebelumnya dari panitia minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kegiatan kali ini. Yang kita harapkan di sini semuanya bersemangat, ya, kemudian punya motivasi yang sama untuk belajar. Bagaimanapun kita semua di sini niatnya hanya untuk bagaimana kita terus mengupgrade, mengupgrade pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi saya rasa di sini semua sudah paham dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Tentunya dorongan dengan tema atau materi yang kali ini kita akan dapatkan tentunya dapat menunjang para pengusaha untuk mengetahui ya apa yang menjadi tools ya di dalam sosial media. Salah satunya adalah TikTok. Ya, ada Bang Edra Mulyadi. Wow, Bang Edra Mulyadi. Tentunya di sini juga ada istrinya Pak Sabarudi juga ada kebetulan. Jadi untuk mengawalinya kita isi dulu ya. Dari teman-teman di sini tentunya sudah punya usaha semua ya. Sudah ya, contoh ya. Jadi untuk sosial itu mau nggak mau kita harus melek digital ya. Usaha-usaha sekarang ini kita tetap ada, kalau saya tuh melihat upaya yang kita lakukan strategi itu baik itu melalui offline maupun dengan online. Ya, ini kebetulan saya perkenalkan lagi Mas Aden. Jadi beliau ini pemilik bisnis Batik Malai. Teman-teman tahu lokasi di mana? Batik Malai? Jalan Durian. Di mananya, Kak? Depan RRI. Hah? RRI. Tempat dekat TVRI ya? Iya, benar. Jadi di sebelah itu ada juga namanya Serapan Kelapa. Siapa yang tahu? Tahu. Coba tunjuk tangan siapa yang tahu Serapan Kelapa? Tahu. Ya, di mana Bang Dini Serapan Kelapa? Jalan Durian juga ya. Kalau situ jualannya apa aja di Serapan Kelapa? Belum mampir. Oh, belum mampir. Kalau Bang Dini Tahu dia? aja lewat. Ya. Jadi beliau apa lagi Mas? Ini Pasir Mawo. Jadi ibu-ibu kalau puasa atau mau cemilan nggak Pasir Mawo, tinggal ketik aja ya di Instagram ada Pasir Mawo. Atau outletnya di Jalan Durian juga. Jalan Durian di Nadira ya? Kita masuk ke Di Nadira juga. supermarket besar. Supermarket ada juga. Pasar dua. Di Jogoman juga. Jadi yang rumahnya dekat di 5 ada di Jogoman juga. Oke. Jadi teman-teman kali ini kita akan talk show ya, sifatnya talk show. Jadi teman-teman kita ingin melihat nih apa sih masalahnya di TikTok. Jadi di sini bebas nih bertanya sepuasnya sampai sedetail-detailnya. Jadi kita lebih mengenal masalah teman-teman yang udah pernah bermain di TikTok atau mau bermain di TikTok. Jadi TikTok itu sosial media yang saat ini sudah gimana ya? Target, iya. Target udah pada umum. Jadi kalau dulu remaja atau anak muda, sekarang orang-orang tua udah pakai TikTok sekarang. Jadi kalau misalnya bisnisnya target marketnya orang tua, nggak usah khawatir. Jadi sekarang kita udah bisa bermain TikTok untuk menargetnya di target market kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, nyata bro. Iya. Ya, saya sendiri juga heran kemarin kok dikontak sama Bang Ramadan untuk ini apa suruh isi acara di ini apa kabar budaya gitu. Lo apa nih TikTok? Oh, TikTok. Tapi ya sudah lah, karena toh saya juga di organisasi sosial yang sebelumnya juga intinya ya apa yang kita punya kita
bagikan lah ya pengalaman ataupun apapun yang kita memang bisa kita share. Selama ini kita bisa share-nya pengalaman, ya kita bagi pengalaman. Kalau share-nya bisa bagi duit 1 miliar 1 miliar, kita bagi duit 1 miliar 1 miliar. Mau Ya diaminkan aja kalau saya sudah bisa membagi 1 miliar, berarti kan saya sudah berapa? Amin. Hasilnya kan? Gitu. Nah, menurut saya adalah ya saya akan siap pengalaman, tapi ini saya kacamatanya berdasarkan pengalaman. Saya bukan trainer TikTok gitu, karena saya sendiri istilahnya memang saya belajar ke Jakarta, tapi sudut pandang saya itu lebih cenderung ke konten, bukan ke gimana sih teknisnya itu seperti apa gitu. Karena yang saya yakini ini adalah kalau selama konten kita memang bagus, selama konten kita memang bisa diterima oleh orang, dia akan naik dengan sendirinya kok. Itu sih. Jadi mungkin ya intinya sih saya yang setelah saya kerjakan di saya training waktu itu di Jakarta, kemudian saya terapi di Batik Malai waktu itu. Yang waktu itu istilahnya saya itu kesulitan untuk menemukan di Pekanbaru seorang yang bisa saya minta tolong dong dibikinkan konten yang seperti ini yang sesuai dengan bisnis saya, yang dimana kontennya itu santai tapi dia bisa ini diselipkan pesan-pesan iklan tanpa si orang tadi tidak merasa diiklanin. Nah ini kan penting karena kalau orang sudah melihat iklan itu kan refleksnya itu udah dilewati. Nah, itu yang saya inginkan. Dan kebetulan sampai sekarang ini saya memang belum bisa menemukan itu yang enggak ini ya, yang di Pekanbaru bisa menggarap yang seperti itu saya yang masih belum ketemu. Akhirnya saya garap sendiri dengan konsep saya sendiri yang dimana ternyata konten itu diterima. Dan itu awal-awal kita mulai main TikTok itu dalam waktu hanya sekitar nggak lama ya, 2 bulanan kita udah puluhan ribu follower, sudah sampai ke situ. tepuk tangan dong. Nah, artinya kalau kita lihat yang menariknya di TikTok ini ya, kalau konten kita bagus dan tidak iklan banget, dia itu cepat sekali bergerak dari WA ke WA, grup WA. Jadi itu pun yang saya cek kemarin, teman saya yang selama ini dari teman kuliah sampai teman SD yang tidak pernah ketemu menghubungi saya, ini kamu. Artinya pergerakan dari viral si TikTok ini memang keren. Mungkin di angkanya di situ di share misalnya hanya sekitar 7.000-an, 7.000 sampai ada juga yang 8.000 kali dibagikan keluar. Itu tercatatnya 8.000, tapi kalau 8.000 itu masuk ke WA, yang bergerak dari grup ke grup ini yang nggak terhitung oleh TikTok, gitu kan? Yang nggak terhitung oleh TikTok. Nah, saya memakai kendaraan yang saya pilih adalah humor, karena memang di keluarga saya humoris semua, kami suka saling membuli satu sama lain. Memang seperti itu, dan saya sendiri adalah termasuk wajah-wajah korban bully. Gitu. Bisa terlihat lah dari wajahnya. Makanya saya punya pengalaman seperti itu. Saya suka humor, akhirnya saya masuk di situ. Tapi di satu sisi banyak juga orang melihat saya ini ya, dua kepribadian. Pada saat ngomongin serius-serius banget, pada saat ngomongin bercanda kacau gitu. Iya kacau, durinya dosis tinggi. Gitu. Nah mungkin itu ya. Nah dari situ, tapi mungkin ada yang pernah lihat video TikToknya ya. Pernah lihat video TikTok saya sebelumnya. Silakan buka aplikasi TikToknya. Nah silakan lah. Biar silakan teman-teman dipakai handphonenya ya. Jadi kita langsung ini ya, lihat akunnya. Lalu ketik Batik Malai. Alainya itu Batik Malai. Batik Riau. Batik Riau ya? Ya. Maaf.
Batik Riau. Jadi teman-teman bisa langsung lihat Batik Riau. Jadi kita bisa ada role model ya, ada contoh. Kalau teman-teman kalau misalnya konsernya sama, teman bisa lihat, bisa sampai jam 1 juta view yang nonton, 1 juta orang nonton kontennya. Pintar kita. Teman-teman lihat di Batik Riau nih, Batik Riau. Ya itu menjadi tantangan kita bareng-bareng bagaimana membuat yes. Ya. Nah, kebetulan genre yang saya pilih itu kan pertama humor dan dramanya drama humor gitu kan. Nah, kebetulan saya juga pernah latihan sama Bang Ramada juga kan waktu itu kan kita latihan bikin video ini ya film gitu ya. Tapi diterjemahkan sama saya menjadi yang kecil gitu pendek gitu. Nah, kalau kita ngomongin ide, ya tidak selalu harus orang yang memang dia bisa membuat film seperti itu. Kita pengen nggak repot ya tumpangin yang konten lagi viral, bikin menjadi konten kita. Itu yang lagi viral apa sekarang? Misalnya ini apa? Kita ya. Ayam ya. Ayam. Enggak apa-apa. Kenapa enggak kita bikin Citayam sendiri, jalan sendiri, dinner sendiri, tapi kita yang kita bawa misalnya entah cendol, entah apa gitu. Hal-hal yang seperti itu. Nah itu cara mudah. Terus satu lagi tips yang ini, dia itu membuat konten, orangnya itu memproduksi, misalnya kita punya makanan apa sih, misalnya lonteng dan apa ya. Habis itu tinggal diisi backsoundnya itu backsound tentang kata-kata quotes bijaksana itu. Nah itu sesederhana itu pun ternyata bisa viral. Jadi kita mulai berpikir bagaimana caranya agar kita punya konten yang bisa viral dulu, kemudian kita bisa menitipkan brand kita di situ. Sesimpel itu. Jadi jangan kalau yang dibikin seperti versi saya ini, perjuangannya lumayan untuk bisa seperti itu. Ya, kalau saya sih karena berdasarkan pengalaman tinggal gini aja. Punya ide, catat. Punya ide, catat. Punya ide, catat. Tips saya, begitu ada konten yang dia itu bagus, langsung copy linknya atau copy videonya, terserah, masukin ke WA kita. Kirim belum pakai kata password. Sehingga satu saat misalnya ada kita mau bikin konten, tinggal dipanggil misalnya ide konten, maka semua yang ide konten kan muncul atau dibintangi. Dia minta, nah dari situ itu menjadi bahan kita untuk ini dibikin kayak gini, ini dibikin kayak gini, kan? Hal-hal lain ini kan misalnya salah satu viral yang juga viral. Buka Instagramnya, ketik Nur. Ya, maksudnya itu konten viral yang kita bikin. Kalau itu mesti umur segini mesti kenal Michael Jackson kan. Nah, pada saat itu tuh ini lagi viral-viralnya. Dan itu kita tinggal ikuti aja. Dan itu kan dari ide satu itu kopi. Itu kita bisa bikin itu menjadi, misalnya kita punya produknya bakso jadi bakso. Diganti aja, atau kita jualan motor diganti dengan motor, megang knalpotnya. Rumah, jual rumah, jual properti pak. Kenapa? Jual properti, Jual properti bisa juga dilakukan. pegang semen ya. Bisa juga. Kita udah semen. Ya karena sebenarnya idenya bisa macam-macam. Sosial media yang lengkap itu paling nggak butuh sekitar 9 orang untuk bisa ini. Nah sekarang Mantap ya, pro ya. benar-benar profesional. Tapi kalau kita ngomongin sekarang itu kita belum punya tim, ya gimana caranya kita bisa memproduksi Baru mulai. konten dengan yang paling murah. Yang paling murah seperti apa, dengan mencontek aja yang sekarang lagi viral. Jadi Bapak bilang tadi kan apa yang lagi viral, jadi apa
passion kita, atau usaha kita, kayak tadi aja. Jadi saya pikir tadi, saya kan properti kan penjualan. Jadi kayak Fashion Week jalan-jalan tuh, jadi ide saya tuh bawa cangkul sama ini kan pakai baju hitam ya. Di Fashion Week saya di rumah. Jadi kalau saya lebih cenderung kalau ada istilah dalam konten itu still like an artist. Ya. Ini satu kata tapi kita ngomongin sangat kuat banget. Kalau kita ngomongin why-nya ya, karena jangan ngomongin how-nya. Karena kita ada why, ada what, ada how. Kita fokus ke why-nya dulu. Kalau contoh kita ngomongin why itu, kita bisa ini ya, bisa modifikasi sedemikian rupa. Jadi ada istilahnya still like an artist. Jadi bagaimana kita mencuri seperti layaknya seorang artis. Kalau Bapak Ibu amati salah satu lagunya Ahmad Dhani Dewa yang terkenal itu kan ada yang diambil dari lagunya Queen Jealousy. Kalau Ibu pernah dengerin itu. Tapi orang tidak mengerti, tidak memahami bahwa itu jarang, memang ada. Tapi tidak semua orang tahu bahwa itu adalah lagunya Queen, lagu Queen dari luar. Ya. Nah, dirubah menjadi lagunya ada nih. Nah, apa yang saya lakukan itu juga sering seperti itu. Saya cek dari ide dasar yang sudah viral di sosial media, tinggal saya rubah menjadi konten saya sendiri. Bagaimana membuatnya menjadi konten saya sendiri. Dan karena saya kebetulan senangnya drama dan humor, maka saya akan mengambil itu, misalnya itu hal yang serius dipelesetin menjadi humor. Nah, itu adalah cara saya. Ya. Tapi memang viralnya ya luar biasa karena saya berkali-kali FYP. Kalau Bapak Ibu lihat itu di situ sudah ada beberapa konten banyak sekali yang ratusan ribu gitu ya untuk ini ya. Nah, itu salah satu tips. Tapi kalau kita ngomongin di genre kayak saya drama humor, ini memang butuh effort. Tapi kalau kita ngomongin yang ada nggak yang simple tapi bisa viral lebih banyak? Oh, di situ ada orang bikin bakso kayak gitu cuma dikasih apa namanya dikasih backsound tentang apa misalnya, bisa jadi backsound tentang ancaman poligami misalnya, itu kan bisa jadi itu yang lucu-lucu kayak gitu aja orang sudah seneng gitu loh. Dan itu ada banyak misalnya konten-konten yang dia hanya cuma isinya itu dia lagi bikin produk tapi backsoundnya dirubah, sesimpel itu. Coba diperhatikan lagi, banyak ada contoh-contohnya ini. Pak, jadi musik itu berpengaruh ya Pak untuk musik sangat berpengaruh. Jadi kalau kita lihat itu yang dipahami ya, kita ngomongin di algoritmanya itu. Algoritmanya itu kan begitu kita masuk, biasanya di situ akan dicek dari 100 orang yang dia itu ini. Tentunya algoritma ini berubah terus ya. Tapi dasarnya dulu, dasar dari si TikTok bekerja itu kita harus tahu. Begitu ini dilempar ke 100 orang, konten kita muncul langsung dilempar ke 100 orang, responnya kayak apa dia? Begitu responnya bagus, maka si TikTok akan melempar lagi ke yang lebih gede lagi. Begitu dia sudah gede lagi, dia gimana? Ternyata responnya bagus. Begitu responnya bagus, dilempar lagi ke kolom yang lebih gede lagi. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara ininya? Ternyata TikTok itu merate poin, ya. Poin-poinnya pertama kayak contoh like 1, kalau cuma like. Terus kalau kita ngomongin komen, dia kasih 2. Kemudian dia share dikasih 3. Kemudian yang paling gede adalah melihat sampai akhir video. Jadi makanya banyak orang pada saat dia bikin konten itu ditulisnya 1 jam baru paham. Nah, kalau tes itu kan maksudnya untuk apa sebenarnya? Untuk dia apa sih? Padahal itu
pancingan agar orang itu melihat video kita sampai habis. Pada saat dia habis, maka poinnya udah yang paling tertinggi tuh, dapat poin tertinggi. Ya, jadi pada saat kita menunggu